Dobby, stop. Dobby, please stop. Ya, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Lando Norris adalah pembalap yang sangat bertalenta dan bisa aja nantinya akan menjadi juara dunia F1 selanjutnya. Tapi kita nggak usah bawa-bawa juara dunia dulu lah ya, karena itu masih jauh banget untuk little Lando Norris. Apalagi melihat Max Verstappen yang masih belum bosan memecahkan rekor sana-sini. Tapi selain gelar juara dunia tentunya yang ia belum raih, dan masih jauh juga perjalanannya, ada satu hal lain yang dia belum raih selama dia berkarir di F1, yaitu meraih kemenangan di F1. Berapa kali dia punya kesempatan untuk meraih hal itu, namun gagal terus. Dan kalau kalian sadar, karena ini juga berapa kali setiap kali dia gagal meraih hal tersebut, dia selalu menyalahkan dirinya. Tapi apakah dia terlalu keras dengan dirinya sendiri? Nah, kita akan bahas hal itu. Nah, kita semua tahu bahwa setelah membawa upgrade besar di pertengahan musim, mereka dari yang awalnya merupakan salah satu tim terburuk musim ini, menjadi tim terbaik dan penantang Red Bull di musim ini. Sehingga Lando Norris yang awalnya diperkirakan akan mengalami musim terburuknya di F1, kemudian mengalami musim terbaiknya di F1 setelah upgrade tersebut. Sejauh ini dia meraih 7 podium dan pole di sprint shootout Brazil. Dan musim ini kita melihat sedikit gambaran bagaimana jika Lando Norris memiliki mobil yang kencang di papan atas dan bisakah dia mengatasi tekanan berada di posisi seperti itu. Sejauh ini dia mampu menunjukkan bahwa dia bisa. Dan salah satu statistik dia yang paling impresif sejauh ini ialah dia sepanjang karirnya di F1 gak pernah kalah dalam head-to-head qualifying battle dengan rekan timnya. Dan rekan timnya pun juga gak kaleng-kaleng semua loh ya, dari Carlos Sainz yang saat itu juga lagi bagus-bagusnya. Dan Oscar Piastri yang meskipun masih rookie, tapi mampu merepotkan Lando Norris beberapa kali. Paling Danny Ricciardo yang agak... Dari sini aja kita udah tahu bahwa Lando akan menjadi salah satu force besar di F1 nantinya, jika dia diberikan mobil yang kenceng dan bisa konsisten meraih kemenangan-kemenangan. Dan berbicara soal kemenangan, McLaren musim ini telah berprogres ke arah yang benar, sehingga yang awalnya mereka bakal senang jika meraih poin di awal musim, jadi biasa aja kalau meraih podium. Karena jika alur dan luck-nya udah sesuai, mereka bisa aja meraih kemenangan dan mengalahkan Red Bull dan Max. Berapa kali sempat ada sedikit harapan bahwa McLaren mungkin bisa aja meraih pole ataupun kemenangan. Contohnya di Hungaria, di mana Lando tuh kesel sama dirinya sendiri. Karena dia bisa aja meraih pole, namun harus start di P3 walaupun jaraknya dengan P1 dan P2 tuh nggak terlalu jauh. Lalu puncaknya tuh ada di Qatar, di mana dia melakukan berbagai macam kesalahan yang membuat lap time-nya delete dan harus start agak belakangan. Dia pun gak segan-segan untuk ngatain dirinya sendiri dan mengatakan bahwa I'm so sometimes, yang artinya kadang-kadang dia terlalu bahlul ya. Tapi melihat pace McLaren di Qatar kemarin, mungkin Lando untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik itu bisa aja. Dan bahkan dia mengatakan bahwa chance terbesar McLaren untuk meraih kemenangan di musim ini itu di Qatar. Ya buktinya Oscar aja meraih kemenangan di sprint kemarin. Dan ya walaupun cuma sprint, masih aneh juga kalau mikir-mikir Oscar tuh menang duluan dari Lando. Jadi meskipun ya meraih double podium di Qatar, bisa dibilang dia bukan pembalap yang lagi happy saat itu ya kan, melihat hasil qualifying-nya di sprint, shootout, dan qualifying biasa. Lalu mulai lagi di Meksiko, ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan dalam lap-nya di qualifying, membuatnya KO di Q1 dan start jauh di belakang. Meskipun dengan timing strategi yang kurang, start kedua yang buruk, dia mampu lagi-lagi menunjukkan kualitasnya dan mampu finish di posisi kelima. Dan bisa dibilang itu merupakan salah satu atau bahkan balapan terbaik Lando Norris dalam karirnya di F1. Meskipun dia tidak meraih podium ya, tapi speed dan overtake yang ia buat tuh benar-benar klasik. Tapi lagi-lagi apa? Betul. Seandainya dia tidak membuat kesalahan di qualifying, mungkin podium bisa dia raih. Nah, disinilah yang buat dia kayak, oh gue mengalami balapan terbaik gue selama gue di F1, tapi gue mau lebih gitu, ini kurang. Di Brazil, lagi-lagi, lap yang gak bagus di qualifying seketika ya, Interlagos waktu itu nge-switch dari light ke dark mode ya, jadi mungkin pace McLaren sedikit drop habis itu. Lalu di sprint shootout, dia mengakui lap dia jelek banget, tapi nyatanya yang lain juga jelek dan dia dapat pole. Walaupun kesalahan-kesalahan yang
ia lakukan untuk kebanyakan di qualifying. Dan mengingat poin yang dihitung tuh ialah pas balapan, jadi tetap aja posisi qualifying itu juga bisa menentukan hasil balapan besoknya. Jadi selagi pace-nya konsisten dan kenceng ya kan, kalau kita start dari posisi tertinggi itu lebih baik. Mindset seperti itu sebenarnya bagus banget malah. Tapi bang, gue rasa dia juga terlalu keras gak sih sama dirinya sendiri. Kayak, ya gue tahu kesalahan dia tuh costly banget, tapi setidaknya dia mampu membayarnya di race atau balapan berikutnya. Ditambah ya balapan juga manusia bang, pasti membuat kesalahan ya kan. Ya bener, tapi di saat yang sama gue rasa Lando pun tahu bahwa di posisinya sekarang, yang dimana dia tidak lagi rookie dan sudah masuki fase dimana dia sebagai pembalap top tuh udah mateng. Kesalahan-kesalahan yang dia lakukan tuh harusnya bisa dihindari atau minimal diminimalisir lah ya. Karena harus diakui kesalahan-kesalahan yang dibuat Lando gak hanya lumayan banyak atau sekelas Lando Norris, tapi sangat costly juga seperti yang gue udah bilang tadi. Jadi gue bisa mengerti mengapa dia setiap kali membuat kesalahan-kesalahan itu bener-bener keras banget sama dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya melulu. Apalagi jika target dia adalah menjadi jurdun atau meraih kemenangan dulu lah ya, dia nggak boleh melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu, apalagi di race. Kalau nggak percaya, silakan tanya Charles Leclerc. Tapi kesalahan-kesalahan ini juga bisa menjadi hal positif buat Lando. Kenapa begitu bang? Nah, ada quotes yang mengatakan bahwa kesalahan membuatmu semakin kuat. Kayak masih pernah dengar juga lah ya. Mungkin quotes ini bisa berguna buat Lando, apalagi perjalanannya di F1 tuh masih sangat panjang. Setiap pembalap F1 yang nantinya akan sukses, pasti awalnya tuh bakal sulit dulu dan buat banyak kesalahan. Gak usah jauh-jauh, Max Verstappen adalah contoh nyatanya, karena kalau kalian ingat dulu, dia sendiri juga membuat banyak sekali kesalahan, atau malah lebih parah dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan Lando sekarang. Dan kebanyakan tuh di race. Dan sempat ditanya juga oleh reporter, kenapa dia crash terus? Yang membuat rasa ingin chokeslam reporter dia semakin tinggi ya kan. Jadi setiap pembalap top pasti adalah fase-fase tersebut. Tapi sering berjalannya waktu, mereka bakal belajar dan semakin mateng. Ya kayak hidup aja lah pada umumnya. Pasti kalau mau sukses, harus melalui masa-masa sulit dulu. Azek itu kata-katanya. Jangan so iya deh. Jadi terlalu keras sama diri sendiri karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu nggak masalah. Tapi yang penting jangan kelamaan aja, karena di dunia F1 itu lu nggak bisa kecewa lama-lama. Apalagi kalau minggu depannya ada balapan lagi. Jadi comeback stronger itu juga harus cepet. Untuk Lando, mungkin chance dia untuk menang balapan musim ini udah sedikit sulit lah. Tapi musim depan, jika McLaren mampu membangun mobil yang sama kencengnya kayak Red Bull, hanya menunggu waktu aja bagi Lando untuk akhirnya memenangkan balapan pertamanya di F1. Karena ya sayang juga dong, kalau pembalap sekelas Lando Norris itu nggak meraih kemenangan nantinya. Walaupun tuh agak nggak mungkin sih. Cuman kalau beneran kejadian kan aneh juga gitu kan. Edan banget sih kalau kejadian. Jadi McLaren, ya segeralah bangun mobil yang kenceng dan kembali ke glori masa lalu. Dan semoga aja nggak usah lama-lama. Musim depan udah kejadian. Dan untuk Lando Norris, mungkin video satu ini dapat menyemangati Anda dalam meraih kemenangan pertama di F1. Padahal gagal itu keharusan yang justru perlu dilalui loh. Kalau nggak pernah gagal gimana mau sukses? Mumpung masih muda, habisin kuota gagalnya sekarang. Jadi nanti udah tinggal sisa kuota suksesnya. Yes. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Kapan menurut kalian Lando akan meraih kemenangan pertamanya di F1? Dan apakah kalian juga ngerasa bener kalau dia tuh terlalu keras sama dirinya sendiri? Berapa bahkan ini ya? Tulis saja komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian semua tahu jika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh